Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan bagian kedua dari pengertian baiat. Yang di sini kita nanti akan membahas dari hadis dari Rasulullah SAW, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dan tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati sebagaimana matinya jahiliyah. Ini akan kita bagi menjadi 4 poin agar kita bisa mengerti makna dari baiat itu. Yang pertama, penjelasan dari Imam An-Nawawi, pensyarah dari hadis Sahih Muslim ini. Makna dari baiat itu apa? Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, makna hadis annahu yajibu 'alal muslimin ay yakuna lahum imam, fa idza lam yakun fi 'unqi ahadin bai'atul lil imam ay lam yakun murattabitan bil jama'ati wal imam fahuwa ala khataril mauti ala hal jahiliyah. Itu pengertian pertama dari Imam An-Nawawi. Beliau menjelaskan makna dari hadis ini, man mata walisa fi unuqih mata mitatan jahiliyah. Man mata walisa fi unuqih bai'atun mata mitatan jahiliyah. Nah, Imam Nawawi menjelaskan makna dari hadis ini adalah bahwa umat Islam itu wajib memiliki seorang pemimpin, seorang imam. Siapapun dari umat Islam, orang Islam yang hidup tanpa ada baiat kepada seorang imam, maksudnya di sini dia menjelaskan maksudnya lam yakun murattabitan bil jama'ati wal imam. Maksudnya adalah tidak terikat dengan jamaahnya kaum muslimin, perkumpulannya kaum muslimin dan kepemimpinan mereka. Maka ia terancam mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah. Justru yang menyempal sendiri, tidak berkumpul dengan kaum muslimin dalam menyepakati satu hal, termasuk bab imam di sini, bab kepemimpinan di sini, maka oleh Imam An-Nawawi itu dikatakan sebagaimana mati dalam keadaan jahiliyah. Itu. Kemudian pada bagian kedua ini kita akan menjelaskan tentang hukum kepemimpinan pemimpin di suatu negara yang bukan negara Islam itu bagaimana? Hukmul imarati fi biladin ghairi islamiyah. Hukum kepemimpinan di negara bukan negara Islam. Itu dijelaskan oleh Al-Imamu Al-Mawardi rahimahullah. Beliau menjelaskan wa idastawla amirun ala baladin wa aqama fiha al-amna wal adla wajabat ta'atuhu fil ma'ruf wa illam yubayyi'u bai'atal khilafatil amah. Artinya apabila seorang penguasa itu sudah menguasai suatu wilayah dan dia mampu untuk menegakkan keadilan, keamanan, rakyatnya itu sudah merasa aman dan adil, maka wajib untuk ditaati dalam hal yang ma'ruf. Meskipun wa illam yubayyi'u bai'atal khilafatil ammah. Meskipun dia tidak dibaiat melalui khilafah secara umum, itu juga tetap harus ditaati. Itu karena negaranya bukan negara Islam. Nah, itu poin yang kedua. Berarti meskipun negara kita, negara Indonesia ini bukan dianggap negara Islam katakan oleh mereka, namun pemimpin negara ini bisa mengatur adil dan membuat keamanan untuk rakyatnya, maka tetap wajib untuk ditaati. Itu menurut ucapan dari Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga ini bagaimana hal nuqimu imaratan khasah itu. Artinya apakah boleh kita mendirikan keimaman secara khusus di Indonesia, di dalam negeri Indonesia. Katakanlah di Indonesia ini dikatakan negara yang bukan negara Islam secara syar'i. Apakah boleh kita mendirikan keimaman secara khas, secara khusus? Itu dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza kanat al-ummatu mutafarraqah fi biladin fa kullu baladin lahu amirun yuta'u fil ma'ruf wa la yajuzu an yuqimu imaratan jadidatan tunazi'ul imam al-qa'im
fa inna dzalika min amali ahli baghi. Kata beliau, jika umat Islam itu sudah terpisah di beberapa negeri, maka setiap negeri itu sudah memiliki pemimpin, maka wajib untuk ditaati, wajib untuk ditaati. Itu fakulu balatin lahu amirun yuta'u fil ma'ruf. Maka setiap pemimpin di negeri-negeri itu wajib untuk ditaati dalam hal yang ma'ruf. Tidak bolehnya apa? Wala yajuzu ayyuqimu imaratan jadidah. Tidak boleh mendirikan keimaman yang baru. Untuk tunazi'ul imamul qa'im. Untuk menyaingi pemerintah yang sudah tegak, yang sudah ada. Itu tidak boleh. Karena itu termasuk perbuatan dari bungkot. Dari bungkot itu orang yang memberontak. Tidak boleh. Fa inna dzalika min amali ahli baqi, karena itu termasuk perbuatan bungkot. Nah, ini berarti di Indonesia menurut Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita tidak boleh mendirikan keimaman baru karena pemimpin sudah tegak dan sudah diakui dan memiliki otoritas. Kemudian yang keempat, makna baiat. Kalau kita makna baiat untuk sekarang ini bagaimana? Nah, itu dijelaskan kembali itu oleh Syekh Utsaimin, Ibnu Utsaimin rahimahullah. Makna baiat secara yang terjadi untuk saat ini. Makna baiati fil waqi'il mu'asir. Lalu makna baiat untuk keadaan sekarang ini bagaimana? Apakah sama seperti zaman Rasulullah itu? Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kullu muslim ya'ishu fi baladin lahu hakimun muslim aw ghairu muslim. Ini diperhatikan, setiap muslim yang hidup di suatu negeri, baik penguasanya muslim maupun penguasanya negeri itu bukan orang Islam, fa'alaihi ta'atuhu fil ma'ruf wa dzalika yakumu maqamal bai'ati fi zamanil hadir. Karena apa? Wajib mentaati pemerintah di dalamnya, meskipun yang jadi penguasa itu muslim ataupun bukan muslim, karena ketaatan itu menempati kedudukan baiat dalam konteks zaman sekarang. Ini penjelasan dari syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Intinya ketika kita hidup di suatu negara, baik pemimpinnya itu orang Islam maupun bukan orang Islam, intinya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat kepada pencipta. Barakallahu fikum.